Oke teman-teman, selamat berjumpa kembali di channel Serial Academy. Pada video kali ini, kita akan membahas lagi soal-soal konten bidang studi ya, khususnya untuk jurusan PGSD. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat soalnya seperti apa. Nah, ini ada soal bahasa Indonesia ya. Bacalah teks berikut. Penulisan kalimat dalam ragam bahasa harus sesuai dengan ejaan. Menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi, kata, kalimat, dan sebagainya dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf serta penggunaan tanda baca. Acuan penggunaan ejaan bahasa Indonesia saat ini adalah Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Nah, sebenarnya paragrafnya ini teman-teman tidak dibutuhkan juga untuk menjawab soal ini. Ya, jadi kalau teman-teman di tes yang sesungguhnya untuk menghemat waktu langsung ke pertanyaannya. Apa sih yang ditanyakan di soal ini? Pertanyaannya penggunaan ejaan yang benar pada kalimat berikut adalah. Nah, ini kalimatnya teman-teman. Saya sangat bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Kalimatnya, saya sangat bersyukur atas karunia Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya. Nah, penulisan kalimat itu teman-teman ya. Kalau awal kalimat kan otomatis huruf besar. Nah, ini huruf besar semua. Kemudian kata bersyukur ini harusnya itu huruf kecil saja. Bukan huruf besar, bukan huruf kapital ya. Nah, ini salah. Juga salah. Salah. Berarti antara B atau C ya. Kemudian karunia itu tidak perlu huruf besar. Ya. Kalau begitu, sudah pasti jawabannya yang C ya. Nah, ini yang menarik teman-teman. Jadi sebenarnya penulisan maha itu kalau diikuti oleh kata dasar, maka itu disambung, serangkai, tidak terpisah. Kecuali kalau Maha Esa. Kalau Maha Esa itu dia terpisah seperti ini. Ya, itu kalau kata dasar yang lain selain Esa itu disambung penulisannya. Itu kalau kata dasar. Tapi kalau yang bukan kata dasar, kata yang sudah mendapat imbuhan, misalnya Maha Pengasih, nah itu terpisah. Dan pengasihnya diawali dengan huruf P kapital. Ya, jadi untuk soal ini jawabannya yang C ya. Ya. Nah, penjelasan tambahannya seperti ini. Bentuk maha yang diikuti kata dasar, ini yang sudah saya singgung tadi di awal, yang mengacu kepada nama atau sifat Tuhan ditulis serangkai. Ya, kalau kata dasar ditulis serangkai. Khusus untuk kata esa, ini ditulis terpisah. Tapi selain kata esa, kalau dia kata dasar, itu disambung dengan kata maha. Misalnya, Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, yangnya itu Y-nya huruf besar, kemudian Maha Kuasa itu disambung, menentukan arah hidup kita. Atau ini contoh lainnya, hanya Allah yang Maha Besar. Nah, Maha Besar itu harusnya disambung seperti ini. Ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi ingat baik-baik. Oke. Soal berikutnya ini soal IPA. Lalat memiliki siklus hidup yang terdiri atas 4 tahapan. Secara acak, tahapan siklus hidup lalat disajikan sebagai berikut. 1. Telur, 2. Lalat dewasa, 3. Pupa, 4. Larva. Ya, jadi pertanyaannya urutan siklus hidup lalat yang tepat adalah apakah A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 4, 2, C 2, 1, 3, 4, D 2, 1, 4, 3, E 3, 4, 1, 2. Jadi kalau normalnya yang umum kita ketahui ya, yang umum kita pelajari, itu dimulai dari telur dulu. Ya, jadi 1, kemudian larva, berarti 4, kemudian kepompong atau pupa ya,
baru lalat dewasa atau imago. Nah, kita cari ada enggak 1, 4, 3, 2. Ternyata tidak ada, teman-teman. Nah, perlu diingat bahwa ini kan siklus. Kalau siklus, tidak mesti yang satu duluan. Tidak mesti telur. Meskipun di buku-buku itu kan umumnya telur duluan. Ini kan siklus ini. Ya, jadi setelah 2, lalat dewasa itu nanti akan menghasilkan telur lagi. Ya, jadi kalau ini siklus, bisa saja 4 duluan, yang penting urutannya itu misalnya 4, 3, 2, 1. Atau 3, 2, 1, 4. Atau 2, 1, 4, 3. Ya, jadi kita cari. Nah, ternyata yang sesuai itu teman-teman yang D ya. 2, 1, 4, 3. Jadi ada lalat dewasa, kemudian bertelur. Dari telur berubah menjadi larva. Kemudian berubah menjadi pupa, kepompong. Nah, setelah itu jadi lalat dewasa. Karena kalau lalat itu kan metamorfosisnya sempurna ya. Oke. Jadi jawabannya yang D. Kita lanjut soal berikutnya. Perhatikan perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah berikut. 1. Perlawanan 5 hari di Palembang. 2. Pertempuran 10 November di Surabaya. 3. Pertempuran di Jakarta. 4. Perlawanan Ambarawa. Nah, pertanyaannya, urutan yang tepat perjuangan mempertahankan kemerdekaan adalah, ya, jadi perjuangan bangsa Indonesia itu terbagi menjadi beberapa fase ya. Nah, ada fase memperjuangkan kemerdekaan, itu artinya sebelum 17 Agustus 45, sebelum proklamasi. Nah, ada juga fase perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Berarti ini fase setelah 17 Agustus 45, setelah Indonesia diproklamasikan. Nah, di situ kan masih terjadi peperangan begitu ya. Perlawanan, pertempuran. Nah, yang diminta di sini urutan waktunya berarti sesuai dengan kronologisnya. Ya, untuk itu kita harus tahu ini peristiwa-peristiwanya. Kalau pertempuran Jakarta itu untuk mempertahankan kemerdekaan tidak ada peristiwa yang spesifik. Tidak ada peristiwa yang spesifik yang dicatat di sejarah bahwa ada pertempuran di Jakarta setelah 17 Agustus 45. Yang ada itu adalah kebanyakan peristiwa-peristiwa untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita eliminasi dulu yang 3 ya, yang poin 3. Sekarang tinggal kita cari urutannya itu seperti apa. Nah, jadi urutannya teman-teman yang benar itu yang D. Kenapa yang D? Karena penjelasannya seperti ini. Jadi, peristiwa Surabaya itu kan sudah jelas tanggalnya 10 November. Ya, 10 November 45 ya. Ini baru beberapa bulan setelah Indonesia dinyatakan atau diproklamasikan kemerdekaannya. Itu peristiwa Surabaya ini kan peristiwa yang sangat monumentalis ya, sangat dikenang. Berarti ini ya, 2 dulu, 4, kemudian 1. Nah, Ambarawa itu terjadi kapan? Ambarawa itu antara Oktober sampai Desember 45. Jadi berakhirnya itu Desember 45. Nah, makanya kenapa dikatakan yang Surabaya ini duluan, ini kan November. Ambarawa itu sampai Desember. Kemudian 5 hari di Palembang. Nah, itu 1 hingga 5 Januari 47. Ya, jadi ini sudah tahun 1947 ya. Ya. Artinya sudah hampir 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Ini masih bulan Januari, masih awal tahun ya. Jadi seperti itu urutannya. Nah, soal-soal seperti ini juga banyak ya. Ada yang mempertahankan kemerdekaan, kemudian ada perlawanan-perlawanan di daerah juga. Nah, itu perlu dipelajari untuk pretest kali ini. Oke, soal berikutnya. Disajikan beberapa pernyataan berikut. 1. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu, kemudian penambahan dan pengurangan. 2. Operasi perkalian dan pembagian dikerjakan setelah operasi tambah dan kurang dikerjakan.
Kemudian 3, operasi yang ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dahulu. 4, operasi perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Pertanyaannya, pernyataan di atas yang benar adalah. Nah, sekarang kita cari yang benar. Yang 1, operasi perkalian pembagian dikerjakan lebih dulu sebelum penjumlahan pengurangan. Ini benar ya? Benar. Ini 1 benar. Yang kedua, operasi perkalian pembagian dikerjakan setelah operasi tambah kurang. Ini salah ya, terbalik. Jadi kalau ada 2 itu salah. Nah, berarti sudah jelas jawabannya yang D. Tapi kita cek dulu untuk memastikan ya. Operasi ada tanda kurungnya dikerjakan lebih dulu. Ya benar. Kalau ada tanda kurung itu yang dikerjakan lebih dahulu. Yang keempat, perkalian pembagian penambahan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Ya, didahulukan perkalian pembagian. Perkalian pembagian itu kan setara ya. Kemudian penjumlahan pengurangan itu juga setara. Jadi jawabannya yang D. Oke, lanjut soal berikutnya. Beberapa mahasiswa di sebuah perguruan tinggi sedang mengamati proses pembelajaran dengan materi teks eksplanasi. Masing-masing mahasiswa mencatat tahapan yang mereka amati sehingga hasilnya tertulis secara acak seperti berikut ini. 1. Memberikan pengantar untuk masuk ke materi. 2. Mengidentifikasi fenomena. 3. Menjelaskan fakta yang teridentifikasi. 4. Menyampaikan pernyataan umum. 5. Menyusun ulasan kesimpulan. Nah, pertanyaannya, tahapan yang tepat dalam menyusun teks eksplanasi adalah. Jadi, kalau strukturnya teman-teman, struktur teks eksplanasi. Nah, itu yang pertama adalah pernyataan umum ya. Jadi yang pertama itu pernyataan umum. Kemudian yang kedua ada deretan penjelasnya. Ya. Deretan penjelas. Yang ketiga baru interpretasi. Interpretasi. Ini bisa juga disebut sebagai kesimpulannya. Ada kesimpulan di situ. Nah, sekarang kita lihat di opsinya itu semua diawali dengan angka 1 ya. Jadi tidak ada perbedaan di situ, semuanya 1. Tapi kalau di ujung ada yang 5, ada yang 3. Kita lihat 5 dan 3. 5 ini kan kesimpulan. Kalau 3 menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Ini menjelaskan. Berarti ini bisa dianggap sebagai ini deretan penjelas ya. Deretan penjelas gitu. Kalau begitu, berarti yang terakhir yang 5 ya, tidak mungkin yang 3. Karena 3 harus duluan sebelum 5. Berarti ini salah. Tinggal 3 nih. Nah, sekarang kita lihat antara 2 dan 3. 2 kan mengidentifikasi fenomena. Yang 3 menjelaskan fakta yang teridentifikasi. Otomatis identifikasi dulu baru dijelaskan. Berarti 2 dulu baru 3. Bukan 3 baru 2. Berarti ini juga sudah salah. Tinggal A atau C. Kita lihat posisi 4 itu di mana kira-kira 4. Menyampaikan pernyataan umum. Nah, pernyataan umum itu kalau di struktur teks eksplanasi urutan pertama, jadi otomatis itu yang didahulukan. Nah, berarti ini yang benar yang C. Jadi urutannya 1, 4, 2, 3, 5. Itu opsi C ya, teman-teman. Lanjut, perhatikan macam-macam gaya berikut. Jadi ada 6 gaya, 1 gaya gesek, 2 gaya magnet, 3 gaya listrik, 4 gaya pegas, 5 gaya mesin, 6 gaya gravitasi. Pertanyaannya, yang merupakan gaya tak sentuh adalah ya. Jadi gaya itu bisa dikelompokkan jadi 2, ada gaya sentuh dan tak sentuh. Gaya gesek ya otomatis sentuh, jadi harus bersentuhan kemudian gayanya timbul. Kalau magnet ya itu kan tidak perlu bersentuhan gayanya. Jadi ini benar, tidak perlu bersentuhan untuk menimbulkan gaya.
Begitu juga listrik, benar. Ini pegas salah, mesin salah, gravitasi benar. Jadi yang benar itu 2, 3, kemudian 6. Jadi jawabannya yang D ya. 2, 3, 6. Oke. Soal berikutnya, kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO tahun 2020 adalah, ya, jadi kebudayaan Indonesia itu banyak yang sudah diakui UNESCO. Antara lain batik, kemudian pencaksilat, ini tari saman juga sudah diakui. Nah, kalau pantun itu kapan diakuinya? Itu diakui pada tahun 2020. Nah, jadi ini jawabannya ya. Ya, jawabannya yang B. Jadi kebudayaan Indonesia yang diakui UNESCO pada tahun 2020 itu adalah pantun. Ya, penjelasannya bahwa pantun telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda istilahnya. Warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tanggal 17 Desember 2020. Soal berikutnya, arti pada lambang sila kedua Pancasila adalah, ya, arti rantai. Jadi kalau di gambar ini ya yang melambangkan sila kedua itu kan rantai. Kalau teman-teman perhatikan rantainya itu ada yang segi 4, kemudian ada yang lingkaran ya, bulat gitu. Nah, itu selang-seling. Nah, itu ternyata artinya adalah yang ini yang B, melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Jadi jawabannya yang B. Gambarnya seperti ini teman-teman. Nah, ini. Itu kan rantainya ada yang segi 4, ada yang bulat. Nah, apa artinya segi 4 itu? Yang segi 4 itu melambangkan laki-laki. Sedangkan yang lingkaran, yang bundar itu melambangkan perempuan. Oke. Jadi lambang sila kedua rantai itu melambangkan pria dan wanita yang saling terikat dan berhubungan timbal balik. Oke, soal berikutnya, dalam membelajarkan menulis huruf tegak bersambung memiliki tipe yang sama dengan huruf K adalah huruf K. Jadi huruf K itu kalau ditulis ya kurang lebih seperti ini. Ada jambulnya ya, panjang. Ya, apakah BHL? Nah, BH dengan L ini kalau ditulis panjang ya. Ini benar. DT itu pendek, D itu pendek. Jambulnya pendek, ini juga D pendek. Ya. Kemudian di sini ada S ya. S itu kan tidak ada jambulnya kalau di tegak bersambung. Jadi jawabannya yang A. Penjelasannya seperti ini teman-teman. Jadi dalam menulis tegak bersambung itu ada yang jambul penuh, yang panjang. Hurufnya adalah B, H, K, kemudian L. Kemudian ada yang jambulnya cuma setengah, yaitu huruf D dan T. Kemudian yang ketiga, ada yang tidak pakai jambul dan tidak pakai ekor, seperti S, kemudian A, C, I, dan sebagainya. Kemudian ada huruf yang punya ekor dan jambul sekaligus ya. Ada ekor dan jambulnya itu huruf F. Kemudian huruf berekor ada dua, yaitu ekor penuh dan setengah ekor. Yang penuh misalnya G, J, kemudian Y. Kalau ekor setengah seperti P dan Q. Ya, yang turun itu ke bawah ya. Oke, jadi ada 5 jenis. Oke teman-teman, itu soal-soal yang dibahas dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.